Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pagi ini bukanlah pagi yang biasa. Kristus Sang Raja semesta alam telah mengalahkan kuasa kematian. Marilah dengan penuh sukacita kita bersorak. Haleluya. Haleluya. Hari ini dalam ibadah ini kami mengakui dan merayakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Saudaraku, ibadah Paskah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudaraku terkasih yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, perayaan Paskah di satu sisi adalah perayaan sukacita yang besar. Namun di sisi lain, juga secara kemanusiaan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, penerima kabar Paskah pertama, diliputi rasa takut. Perasaan takut yang mereka rasakan tidak membuat mereka gentar untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun dalam keadaan takut, kedua perempuan tetap mengabarkan berita Paskah dengan sukacita. Kiranya kita juga dimampukan untuk mengabarkan karya keselamatan Allah serta kebaikan-kebaikannya sejauh kekuatan kita.
Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Engkau berkenan mengundang kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami, supaya kami mampu menjadi manusia Paskah. Ya Kristus Yesus Tuhan kami, melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengalahkan dosa dan kematian yang kejam dan mematikan hidup kami yang lama. Tolonglah supaya dengan iman kami menjalani hidup yang baru dengan kebangkitan-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami, membuat kami menjadi pewarta kasih Allah, dan tolonglah kami supaya setia menjadi pewarta kasih-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup bagi kami. Amin. Mari kita berdiri. Kita yang datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kepadanya, dengarlah berita anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita, seperti dalam Roma 8 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dalam kebangkitannya, kuasa dosa dikalahkan. Dalam kebangkitannya, dosamu diampuni. Syukur pada Allah. Oh
Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kita berserah diri, memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan, dan kita berdoa. Ya Kristus Tuhan yang bangkit, dalam kami menjalani hidup ini, kami selalu memerlukan tuntunan-Mu agar kami tidak tersesat. Dan ketika saat ini kami mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, maka kegembiraan kami menjadi nyata, dan kiranya Engkau menolong kami dalam kami memahami firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk kami dapat mendengar suara-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami untuk kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan yang bangkit, nyatakanlah kehendak-Mu dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat Paskah. Hari ini hari yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Karena hari ini kita merayakan Paskah. Dan dalam Paskah hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita dengar dari Injil menurut Matius, tepatnya Matius pasal 28, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mencoba membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan demikian Injil Yesus Kristus dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah 4 hari Minggu kita beribadah secara daring atau online. Itu juga berarti bahwa sudah 21 tahun atau mungkin lebih kita tidak berjumpa secara fisik. Untuk sementara kita memilih cara kebaktian online agar bersama dengan anak-anak bangsa kita memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mungkin setelah beberapa minggu ini kita tidak beribadah secara bersama-sama, tidak berjumpa secara fisik, ada rasa rindu untuk bersama-sama seperti dulu saat situasi masih normal. Tetapi sekali lagi untuk sementara kita menghayati pepatah baru. Bersatu fisik kita sakit, berjauhan kita sehat. Sambil tetap kita menghayati pepatah yang lama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini keadaan yang kita jalani memang sulit. Imbas dari wabah virus corona ini telah membuat kita mengalami banyak pergumulan. Namun mengingat peristiwa hari ini, kita diajak untuk hidup tidak dalam keputusasaan, tetapi hidup dalam kegembiraan. Hari ini Paskah, berita Paskah mengajak kita untuk hidup dalam kegembiraan dan penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Paskah menandakan maut telah dikalahkan dan Tuhan mengalahkannya melalui kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengapa kita kebaktian atau bergereja pada hari Minggu? Jawabnya bukan sekedar untuk menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang berkata, kuduskanlah hari Sabat. Ingat perintah Tuhan atau dasatitah yang keempat? Bukan sekedar itu. Kita bergereja dan kebaktian pada hari ini, pada hari Minggu, karena kita hendak melakukan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Seperti dalam bacaan kita tadi, pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu, mereka mendengar dan menjadi saksi akan kebangkitan Yesus atau Paskah. Jadi, kita kebaktian atau bergereja pada hari Minggu, alasan utamanya adalah kita merayakan Paskah. Di setiap minggu, sesungguhnya
kita merayakan Paskah. Dalam merayakan Paskah, kita merayakan dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dalam mensyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan, kita diajak untuk menghayati tema ibadah hari ini, yakni kan kuberitakan sejauh kuatku. Kalau kita memperhatikan tema ini dan juga mencoba menghayatinya, maka saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Hal yang pertama adalah kata sejauh kuatku hendak berkata bahwa ada kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita terbatas, ada batasnya. Kita adalah manusia yang terbatas, bahkan sangat rapuh. Hari-hari ini menggambarkan betapa kerapuhan manusia begitu menonjol. Dan yang kedua, kata sejauh kuatku hendak menegaskan upaya yang kita lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sekuat yang kita bisa. Jadi bukan menyerah kalah, apalagi sikap fatalistis. Dan untuk memahami tema ini, saudara-saudara, bagaimana memberitakan dan menyatakan dalam hidup tentang Yesus yang kita imani sungguh-sungguh hidup, mari kita perhatikan bacaan Injil yang tadi kita baca. Yang pertama, dalam bacaan Injil Matius pasal 28 sampai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita melihat bahwa penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal yang ditempatkan untuk menjaga kubur Yesus gemetar ketakutan seperti orang mau mati. Tapi penulis Injil Matius tidak mencatat bagaimana perasaan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang juga ada di sekitar makam itu. Saya bayangkan Maria Magdalena dan Maria yang lain juga mengalami ketakutan yang sama. Tapi saya melihat ketakutan mereka memiliki alasan yang tidak sama. Para pengawal kubur ketakutan karena bencana yang sedang terjadi. Sebab dalam peristiwa kebangkitan Yesus ada gejala alam yang menyertainya, yakni gempa yang hebat dan dahsyat. Kita bisa bayangkan ketika terjadi gempa di sekitar kita dan kita lari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Begitulah pengawal-pengawal makam ketakutan karena gempa bumi yang dahsyat yang terjadi pada saat itu. Dan perempuan-perempuan yang ada di sekitar Yesus juga sedih, takut. Maria Magdalena dan Maria yang lain khawatir dan takut. Karena apa? Karena yang mereka lihat, kubur tentang tempat Yesus dimakamkan kosong. Yesus tidak ada lagi. Dan malaikat Tuhan yang melihat perempuan-perempuan itu khawatir dan takut menyapa mereka dan berkata, "Jangan takut." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
menarik untuk memperhatikan bahwa ajakan jangan takut kemudian diteruskan dengan ajakan untuk percaya. Artinya, dalam Alkitab, lawan kata takut bukan berani, seperti dalam kosakata bahasa kita sehari-hari. Tetapi kata takut atau jangan takut di dalam Alkitab diperlawankan dengan percaya. Percaya itu artinya mempercayakan diri dan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah ajakan malaikat kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya agar jangan takut tetapi percaya bahwa yang mereka lihat, yang mereka kunjungi bukan lagi sekujur tubuh yang kaku tetapi seorang Allah yang hidup. Ibaratnya hari ini ketika kita khawatir dan takut karena pandemi COVID-19, maka hari ini kita diajak untuk percaya bahwa dalam menghadapi pergumulan ini, Tuhan yang bangkit tidak tinggal diam, melainkan turut bekerja dan menolong setiap orang dalam mengatasi pergumulan yang sedang kita alami. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pada ayat yang ke-7. Malaikat itu memerintahkan agar para perempuan itu pergi dan berbagi cerita tentang apa yang mereka alami. Berbagi cerita tentang kubur yang kosong. Berbagi cerita tentang Yesus yang bangkit. Khususnya ceritakan itu kepada para murid yang saat ini sedang mengunci diri di rumah mereka, atau yang sedang populer sekarang ini bahasanya adalah bahasa mereka sedang lockdown. Mereka mengurung diri di rumah. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan seperti pengawal-pengawal kuburan tadi. Mereka takut. Ke-11 murid-murid yang laki-laki itu takut tentang bagaimana hidup mereka kelak setelah sang guru, setelah Yesus yang mereka ikuti telah tertangkap, disalibkan dan mati. Mereka belum tahu bagaimana Yesus sekarang berada. Tentu saudara-saudara, ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya disuruh untuk menjadi saksi dan berbagi cerita tentang kebangkitan Yesus, bukan perkara yang mudah. Karena dalam struktur masyarakat orang pada masa itu, kesaksian seorang perempuan selalu sebuah kesaksian yang diragukan. Bukan sebuah kesaksian yang layak dipercaya. Namun sekalipun struktur masyarakat menjadi penghalang bagi perempuan-perempuan itu, bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain, namun menjadi saksi untuk menjadi pemberita kabar Yesus bangkit, tidak boleh berhenti. Bagaimana kita mau mengamini poin ini? Menjadi bagian dari
berbagi cerita Paskah. Saudara-saudaraku, sekarang ini ketika pandemi COVID-19 menjadi persoalan bersama, maka penting bagi kita untuk berbagi. Berbagi apa saja yang baik dan berguna yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain. Kita mengirim berita baik lewat WA kepada orang lain tentang apa saja, tentang COVID, untuk mereka bersemangat. Dan bukan berita yang menyeramkan, yang menakutkan, apalagi berita-berita hoaks. Kita bisa berbagi masker, atau sanitizer, atau APD, alat pelindung diri, kepada orang-orang yang memerlukan. Kita berbagi sembako atau makanan bagi mereka khususnya yang terkena dampak ekonomi dari wabah virus corona ini. Artinya, sekarang adalah saat yang paling penting dan perlu untuk berbagi kisah Paskah bagi sebanyak mungkin orang. Dan inilah makna Paskah, berbagi hidup seperti Yesus yang memberikan hidup dan dirinya bagi kita dan bagi semua orang. Yang ketiga, saudaraku, pada ayat yang ke-9, Yesus yang bangkit berjumpa dengan perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan kemudian Yesus yang bangkit berkata, "Salam bagimu." Dalam bahasa aslinya, salam bagimu itu ditulis dengan kirete. Kirete artinya adalah sebuah sapaan sehari-hari. Dan dapat juga berarti bersukacitalah. Dari kata ini, kita dapat memahami ajakan Yesus kepada perempuan-perempuan itu, kepada Maria Magdalena dan kepada Maria yang lain, untuk mereka bersukacita setelah mendengar cerita Yesus yang bangkit, bahkan berjumpa langsung dengan Yesus yang bangkit. Bersukacita. Tidak ada alasan lagi untuk hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Yang ada adalah sikap sukacita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Di hari Paskah ini, kita diajak untuk hidup bersukacita. Bukan sekedar karena telah mendengar kisah Yesus yang bangkit, tetapi karena mengalami kuasa Paskah, kuasa yang membebaskan diri dari ketakutan dan hidup dalam rangkulan kasih Tuhan. Di masa raya Paskah ini, bersama dengan wabah COVID-19 yang kita alami, mungkin keadaan yang kita alami berat. Perjalanan hidup yang kita jalani hari-hari ini, bahkan mungkin beberapa bulan ke depan, sangat menantang. Namun berita Paskah hari ini mengajak kita untuk dapat tersenyum, dapat bersukacita. Bukan karena mengabaikan persoalan yang sedang menghadang, melainkan karena dalam keadaan saat ini Tuhan menjumpai kita, bahkan mengajak kita untuk berjalan bersamanya. Saudaraku, kita dapat bersukacita karena kita dapat melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang buruk. Ada sebuah tulisan yang menarik yang saya dapatkan dari teman atau dari orang lain ketika dan tentang corona yang sedang melanda umat manusia.
Tulisannya bilang begini, Corona, engkau mengajarkan kami untuk melihat betapa sehat dan bersih itu perlu. Corona, engkau mengajarkan kepada kami betapa keluarga yang selalu bersama dengan kami menjadi sesuatu yang sangat berharga kami rawat. Sesuatu gambaran bahwa di balik virus corona ada yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kegembiraan dan semangat yang mungkin dulu tidak kita perhatikan. Juga saya membaca laporan tentang lubang ozon yang mulai menutup karena polusi udara yang berkurang. Semua itu, saudaraku, sambil kita berduka bersama dengan orang-orang yang berduka cita karena orang-orang yang mereka kasihi meninggal karena virus corona atau virus yang lain atau sebab-sebab yang lain. Ternyata ada dapat yang kita lihat menjadi sebuah alasan untuk kita dapat semangat, bangkit, berpengharapan dan hidup bersukacita. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, akhirnya di Paskah hari ini kita merayakan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hidup pertama percaya kepada Tuhan yang bangkit, berbagi hidup kepada orang lain karena Tuhan Yesus yang telah membagi hidupnya bagi kita. Dan yang ketiga, bersukacita karena hidup yang kita jalani bersama Yesus yang bangkit. Dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, dengan berbagi hidup kepada orang lain, dengan mengalami hidup dengan sukacita, kita telah memberitakan Paskah sekuat yang kita bisa. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita membawa syafaat kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, kami bersyukur dan bangga kepadamu, beriman kepada Tuhan yang hidup. Dan dalam kesukacitaan, dalam kebanggaan kami beriman kepadamu, kami juga datang menaikkan permohonan kepada Allah yang hidup.
khususnya pergumulan-pergumulan kami mau bawa kepadamu. Apa yang kami hadapi sebagai sebuah bangsa, Tuhan tolong kami untuk menghadapinya, menjalaninya, dan mengatasinya. Agar kami setiap anak-anak negeri bekerja bersama, memutus rantai COVID-19 ini, sehingga ia tepat berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di garda depan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Para medis, staf medis, dokter, aparat, dan setiap kami. Tolong mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukannya dalam menolong dan memulihkan orang lain. Tolonglah setiap orang-orang yang sedang dirawat karena virus corona yang ada di dalam tubuh mereka. Kiranya dengan kuasa dan kasih-Mu Engkau memulihkan mereka. Juga doa kami orang-orang yang berduka, karena orang yang mereka kasihi telah Engkau muliakan dalam kematian. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk sebagai keluarga besar GKI Palsi Gunung, dalam kebersamaan kami dengan anak-anak negeri ini. Kiranya Engkau tolong dan Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama dalam mengatasi pergumulan bangsa. Tolong kami Tuhan, juga setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mereka yang terdampak akibat virus corona dalam segi ekonomi. Kami memohon kiranya banyak orang yang mengulurkan tangan bagi mereka yang memberikan bantuan, dan kami pun kiranya dapat menyediakan diri untuk menjadi alat-Mu bagi mereka dalam kehidupan kami. Pergumulan setiap keluarga anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha yang mereka geluti, Tuhan, Engkau sumber kekuatan, kepadamu terus kami berharap. Kami berdoa dan memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan kita dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Selama kebaktian minggu diadakan secara daring, persembahan syukur dapat diserahkan melalui kantor GKI Palsi Gunung, Jalan Duta Pelni nomor 12 Cisalak, Depok, pada jam kerja dan dimasukkan ke dalam amplop, diberi nama serta tanggal kebaktian daring dilaksanakan, atau ditransfer melalui rekening mandiri dengan nomor 157005222 atau rekening BCA dengan nomor 1663004020 atas nama GKI Palsi Gunung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa persembahan ini, kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, bersama jemaat Tuhan yang saat ini mengadakan kebaktian daring di keluarga masing-masing, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang kami miliki sampai saat ini Tuhan. Persembahan yang sudah dan akan kami kumpulkan bersama, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkatinya. Memberkati kami yang akan mengelola persembahan ini, supaya kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, juga bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menyertaimu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.